ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Infak Lailatul Qadar, kalau Anda diminta oleh bendahara, KU bendahara untuk menulis untuk kesanggupan setengah dipaksa, zaman tanya dibawa kemana ini? Dan lebih baik ya kalau Anda menempatkan Lailatul Qadar itu atau malam 10 malam terakhir itu lebih baik diserahkan, disedekahkan secara jelas. Sama momentumnya Lailatul Qadar, namun penerimanya jelas, fakir miskin, orang-orang yang butuh. Golongan-golongan Anda kan banyak yang fakir miskin, bantu mereka, anak-anak yatim memberikan hadiah agar senang. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah sudah banyak kita ketahui dan sudah beberapa kawan-kawan yang membocorkan, yang memberitahu tentang, kurang lebih bukan membocorkan ya, kurang lebih aja ya. Ya artinya juga bisa diprediksi dan bocorannya juga seperti itu, bahwasanya di nasihat atau instruksi nasihatnya Islam Jamaah, Imam Islam Jamaah Cokam 354 pada bulan ini terutama adalah mensukseskan infak atau mensukseskan amalan-amalan di bulan Ramadan, wabil khusus amalan-amalan pembelaan atau masalah keuangan. Sudah kita ketahui semua kawan-kawan mantan bahwasanya di dalam Islam Jamaah semua bisa dijadikan uang, termasuk taharrau fi Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh i'tikaf di dalam malam Lailatul Qadar ini juga tidak lepas dari sebuah penghasilan untuk mendapatkan uang. Di mana di dalam Islam Jamaah terdapat istilah infak yang disebut dengan infak Lailatul Qadar. Sudah kita ketahui juga kalau secara syar'i, secara syariat mungkin kita tidak menjumpai ya. Bahkan tidak ada mungkin infak-infak dikhususkan untuk malam Lailatul Qadar. Bahkan kenapa kita misalnya, apa bedanya infak di malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir yang niatnya memang ingin infak dengan yang ada dalam Islam Jamaah? Setahu kami di dalam Islam Jamaah saat infak Lailatul Qadar seperti hutang. Hutang harus kalau di daerah sini lah ya, selama 10 hari, bukan 10 bulan, 10 hari harus kesanggupannya berapa, misalnya 100.000 per orang atau berapa, diniatkan untuk infak Lailatul Qadar.
Nyaris jamaah semua tidak ada yang ketinggalan. Karena dicatat dengan tertib, karena dicatat oleh bendahara atau KU-nya, sehingga ya otomatis yang mungkin yang nggak mampu ya ikut-ikutan infak, dan itu bukan mungkin lagi, sudah barang tentu, sudah dipastikan. Itu saya berbicara di sini, tapi secara umum insya Allah juga sama kira-kira. Yang seharusnya taharrau di ibadatillah, untuk mempersungguh di ibadah di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar, untuk ibadah, untuk i'tikaf, untuk sholat, untuk baca Quran. Namun bukan itu targetnya para pengurus-pengurus, bukan itu. Targetnya adalah infak Lailatul Qadarnya. Hingga bahasa-bahasa kita saat ini bisa kita ketahui, orang-orang Islam jamaah do bingung. Apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan kebutuhan sangat banyak sekali. Oke, pengeluaran banyak, ya sudah menjadi adat, uruf. Kalau di menjelang hari raya sudah beli baju dan ini dan itu, memperbaiki rumah, ngecat dan sebagainya. Artinya pengeluaran kan banyak, karena ada saudara-saudara yang satu rahim di situ mungkin. Namun pengurus Islam jamaah tidak peduli akan hal itu, gak urus. Pokoknya malam Lailatul Qadar yang disebutkan 10 hari itu harus menyetorkan infak yang disebut dengan infak malam Lailatul Qadar. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Emang ada aja cara-cara yang untuk mendapatkan uang. Pengurus-pengurus kita itu di pusat terutama ada aja cara-cara untuk dibungkus dengan istilah pembelaan, dibungkus dengan istilah infak, dibungkus dengan istilah sedekah. Namun ujung-ujungnya ya sama. Ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan uang tersebut. Belum lagi nanti infak hari raya. Yang mana infak hari raya tersebut biasanya juga diwajibkan jamaah-jamaah supaya infak hari raya berupa lemparan, yang juga ujung-ujungnya disetorkan ke atas. Belum lagi zakat yang 45% dibawa ke pusat, atau sekarang diserahkan 40% diserahkan daerah, yang dulunya diserahkan pusat. Allah alam sampai kapan saya nggak tahu bahwa kedok agama ini atau sebuah bukan MLM ya, pengerukan harta, pengerukan dana yang dibungkus agama ini sampai kapan kita nggak tahu. Kalau secara progres pergerakan mereka cara munda pinter ya ora. Cara naik kepinterannya ya enggak. Wong enggak boleh mencari ilmu kemana-mana. Cara naik ahli ibadah juga enggak. Bahkan di dalam Islam jamaah ini anak wong alim jadi lah kok so alim. Ya biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja lah. Pokoknya kayak umumnya mana. Cuman kalau naik loyalitasnya memang kita akui. Semakin lama semakin loyal. Semakin lama semakin luar biasa loyalnya dalam Islam jamaah, semakin golongannya semakin kuat. Ya loyal saja. Dan lagi-lagi infak Lailatul Qadar, infak hari raya pun naik ke atas semua. Padahal secara individu jamaah Islam jamaah itu banyak kebutuhan. Secara tingkatan atau kebutuhan tingkatan paling bawah di bulan Ramadan juga banyak kebutuhan bulan. Maka Allah alam, coba saudaraku semua yang ada dalam Islam jamaah, monggo silakan berpikir, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita. Terus bagaimana Ustaz? Piye? Aku mau infak, mau sedekah. Ini nih di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Anda bisa sedekah di sekitar Anda. Fal akrab, orang-orang terdekat Anda, saudara Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda, ponaan itu lebih membutuhkan mungkin, atau tetangga terdekat itu lebih butuh nih daripada disetorkan ke pusat.
Maka inilah lagi-lagi ada sebuah hasil doktrin. Namanya doktrinnya seperti ini. Doktrin ini pokoknya nempel itu Masya Allah, sulit hilang. Sepintas kita dulu juga tidak curiga sama sekali. Artinya ya biasa-biasa aja, infak di di malam Lailatul Qadar biasa-biasa aja. Namun setelah kita cari-cari ternyata tidak ada rujukan juga. Dan kemudian apalagi sudah barang tentu diwajibkan. Praktek diwajibkannya gimana? Praktek diwajibkannya jamaah-jamaah ditanya, sampean Lailatul Qadar iki infake piro? Sampean Lailatul Qadar ini infake berapa? Kamu infak berapa? Saya 100 untuk 10 hari. Saya sekian untuk 10 hari. Otomatis semua yang bayar semua. Padahal seperti itu rawan untuk ikhlas, rawan. Kalau sudah ditanya, kalau sudah di setengah paksa, apalagi ditulis kemudian itu rawan sekali untuk tidak ikhlas itu, ya bisa saja. Ya masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala. Ramadan bukannya untuk berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, memberikan kebebasan kepada jamaahnya, memberikan kelonggaran kepada jamaahnya, untuk mencukupi kebutuhannya, untuk membahagiakan anak istrinya. Tetapi banyak di desa-desa ini justru Ramadan itu orang-orang malah bingung besaran infaknya, untuk mencukupi kebutuhannya. Dan tidak jarang yang berhutang sana sini hanya untuk sekedar setoran infak. Hutang. Padahal konsepnya orang yang infak itu kan yang ada. Kalau sampai hutang kan berarti kewajibannya sendiri aja. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan menurut pandangan kita diutamakan daripada menarik sebuah kemaslahatan. Infak baik, namun Anda masih punya kewajiban yang harus ditolak. Harus ada mafsadat yang jelas, kalau tidak ditunaikan akan terjadi mafsadat. Misalnya ngopeni anak, ngopeni wong tua, meramut anak, meramut wong orang tua, itu lebih, jika tidak ditunaikan maka lebih ada mafsadatnya. Maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih kalau dalam kaidahnya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, mari sadarkan pada saudaraku semua, di bulan Ramadan ini jangan sampai kawan-kawan kita, ya, kita semua juga harus terselamatkan dari pemahaman-pemahaman Islam jamaah. Gempur terus dari segala lini, dari segala pembelaan, dari segala apapun. Dan kalau memang misalnya niat-niat infak, sebenarnya Islam jamaah itu gampang. Dibebas nih malah infaknya kadang-kadang lebih banyak, lebih berlomba-lomba, malah fastabiqul khairat beneran, daripada kemudian dicatat. Itu tadi belum infak persenan loh ya. Jadi infak hari raya itu belum juga infak persenan, belum. Infak Lailatul Qadar belum juga infak persenan, karena infak persenan itu adalah infak wajib. Maka bisa dikatakan pajak itu, walaupun dia nggak terima ya bisa dikatakan pajak. Pajak pun setahun sekali, ini nggak setiap bulan sekali. Bisa dikatakan juga mana pungutan atau pungli, mana pungutan liar atau pungli atau upeti dan sebagainya. Ya, memang membicarakan Islam jamaah ini tidak akan ada habisnya selama mereka selalu mendoktrinkan. Maka kami juga insya Allah semakin mereka mendoktrinkan, kita akan semakin juga harus mengimbangi. Walaupun mereka mengatakan, ngapain lo poso-poso ke ala-ala uang, ngapain lo poso-poso memfitnah, ngapain lo poso-poso ghibah dan sebagainya. Kami tidak menggibah. Kami sedang memberikan penjelasan agar orang-orang lain tidak terjerat dengan golongan itu, agar yang di dalam tersadarkan masalah yang ada di dalam itu. Dan alhamdulillah insya Allah rutin, hampir setiap hari. Tadi malam juga ada bunglon yang hubungi saya, seorang pengurus, ya, pengurus desa, pengurus daerah, adalah di suatu daerah, nggak saya omongkan, pokoknya saya Indonesia kan enak tuh daerah. Tadi malam jam 10-an hubungi saya, WA saya, tak bilang, pokoknya saya sering bertanya, jenengan Ustaz,
Nanti tak bilang kalau saya nggak sempat balas tak masukkan grup aja gimana. Wah jangan dulu Ustaz, jangan dulu. Kami harus menata dulu ini gini. Nggak apa-apa. Ya memang tugas kita hanya mengingatkan, kita menyampaikan, kita mengingatkan kepada mereka. Allah yang memberi, Allah yang akan memberikan hidayah, dan kita hanya menyampaikan. Dan insya Allah biidznillah. Maka saudaraku semua, infak Lailatul Qadar, kalau Anda diminta oleh bendahara, KU bendahara untuk menulis untuk kesanggupan setengah dipaksa, zaman tanya dibawa kemana ini? Dan lebih baik ya kalau Anda menempatkan Lailatul Qadar atau malam 10 malam terakhir itu lebih baik diserahkan, disedekahkan secara jelas. Sama momentumnya Lailatul Qadar, namun penerimanya jelas, fakir miskin, orang-orang yang butuh. Golongan-golongan Anda kan banyak yang fakir miskin, bantu mereka. Anak-anak yatim memberikan hadiah agar senang. Oke, demikianlah. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات